Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi anak-anak siswa kelas 1 SDN Negeri Wates yang sangat ibu banggakan. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semuanya sehat ya. Kembali lagi kita akan belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar tentang memahami huruf hijaiyah bersambung. Anak-anak yang ibu banggakan sudah tahu ya huruf hijaiyah jumlahnya ada berapa? 28. Nah sekarang kita akan belajar yang bersambung. Ada yang disambung di tengah, ada yang disambung di akhir, ada yang di awal menyambung. Nah kenapa sih kita harus belajar huruf hijaiyah ini? Nah supaya anak-anak yang ibu banggakan kelas 1 khususnya itu bisa melafalkan huruf hijaiyah dengan fasih, membiasakan diri melafalkan ayat-ayat Al-Quran supaya membaca Qurannya lancar, kemudian bisa menghafal surat-surat pendek dengan lancar juga, serta nanti kalau sudah bisa membaca Al-Quran karena sudah tahu huruf hijaiyahnya, nanti akan bisa menjelaskan pengertian atau makna Al-Quran dengan benar. Nah siap ya anak-anak semuanya, kita akan belajar tentang huruf hijaiyah bersambung. Apa sih huruf hijaiyah bersambung? Anak-anakku yang sangat ibu banggakan, dalam penulisan kata huruf hijaiyah ada aturannya. Aturan tertentu ya anak-anakku dalam menghubungkan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Nah supaya anak-anak bisa hafal, bisa tahu bagaimana aturan, ibu akan sediakan sebuah video yang bernyanyi tentang huruf hijaiyah bersambung. Mau simak videonya? Oke, kita simak bersama-sama videonya.
anak-anakku yang sangat ibu banggakan, setelah anak-anak semua tadi tahu bagaimana huruf-huruf hijaiyah yang bersambung, kenapa sih ibu mengajarkan materi huruf hijaiyah bersambung ini? Karena hikmahnya atau manfaatnya supaya anak-anak semua kelas 1 SDN Negeri Wates itu bisa menguasai bahasa Arab. Sebab bahasa Arab itu hurufnya seperti huruf Al-Quran dengan huruf hijaiyah. Ketika anak-anak kelas 1 bisa berbahasa Arab, itu juga bisa membuka cakrawala pengetahuan dunia. Tambah banyak ilmunya karena bahasa Arab merupakan bahasa kedua yang paling banyak diminati setelah bahasa Inggris. Dan sumber ilmu pengetahuan itu juga ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, terutama di bidang agama, sejarah, filsafat, dan lain-lain. Nah, semoga anak-anak yang ibu banggakan bisa lancar membaca huruf hijaiyahnya, juga segera ngajinya ke Al-Quran. Mau apa tidak? Alhamdulillah semuanya mau. Nah, demikian ya anak-anak pembelajaran kali ini. Semoga ke depan yang belum lancar, yang belum hafal, bisa lancar dan bisa hafal huruf hijaiyah. Terima kasih banyak. Semoga anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.